Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara seiman dan pemirsa channel Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang mulia ini, saya berdoa semoga para pemirsa senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mengemban tugas dan kewajiban, yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan dan amaliyah lainnya dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya akan menghantarkan kita untuk meraih predikat sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 kelompok kaum muslimin dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kelompok pertama adalah mereka yang acuh terhadap kehadiran bulan mulia, bulan suci Ramadan. Bagi mereka, bulan Ramadan itu sama dengan bulan lainnya, tidak mempengaruhi sedikit pun bagi jiwanya. Kelompok pertama ini diibaratkan seperti seorang yang diserai sebidang tanah yang subur, yang sudah digemburkan dan siap untuk ditanami benih apapun. Namun mereka tidak menggunakannya atau tidak memanfaatkan tanah yang subur itu, sehingga ia pun tidak memperoleh hasil dari sebidang tanah yang subur itu, karena ia tidak menanaminya dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ia melalui Ramadan dari awal hingga akhir, dia tidak melakukan apapun yang bermanfaat untuk dirinya, sehingga di akhir Ramadan pun dia tidak memperoleh apa-apa. Itulah kelompok yang pertama. Lalu ada kelompok yang kedua, mereka menyambut penuh kegembiraan di awal Ramadan. Mereka juga melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan. Namun sayangnya, apa yang ia lakukan itu tidak konsisten. Di awalnya ia giat melakukan kebajikan, melakukan amaliyah Ramadan. Namun berikutnya ia tidak melakukannya dan ia tidak menjaga apa yang sudah ia kerjakan. Kelompok kedua ini diibaratkan seperti orang yang diserai sebidang tanah yang subur, tanah yang telah digemburkan, tanah yang telah dibersihkan dari segala macam tumbuhan. Lalu ia menanam benih di atas tanah itu. Tetapi setelah itu ia tinggalkan. Ia tidak pernah menyiraminya, ia tidak pernah memupuknya, apalagi ia juga tidak pernah menjaganya dari hama yang membinasakannya. Orang yang kedua ini, ketika Ramadan tiba, ia ikut bergembira. Tetapi amaliyah yang ia kerjakan di awal-awal Ramadan tidak dilanjutkannya hingga akhir Ramadan. Bahkan amaliyah Ramadan itu ia tidak jaga agar nilainya tetap ada. Orang yang semacam ini rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, pemirsa channel Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang ketika hadir bulan suci Ramadan, mereka menyambut dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
ia begitu menaruh harapan ketika Ramadan datang. Ia menaruh perhatian penuh ketika Ramadan datang. Bahkan jauh-jauh hari sejak bulan Rajab, ia telah meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ia senantiasa meminta kepada Allah agar Allah berkahi di bulan Rajab, Allah berkahi di bulan Sya'ban, dan ia mohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sehingga dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Orang yang semacam ini, jika boleh diibaratkan, seperti orang yang diserai sebidang tanah yang subur, yang sudah digemburkan dan siap untuk ditanami apapun. Lalu ia tanam aneka macam buah-buahan, aneka tanaman, dengan harapan di akhir nanti ia akan dapat memanennya, ia akan dapat menuai dengan panen yang berlipat ganda. Orang yang kelompok yang ketiga ini adalah mereka yang ketika masuk Ramadan, ia begitu giat melakukan amaliyah Ramadan. Tidak hanya berpuasa wajib di siang harinya, tetapi di malam harinya ia isi malam-malam Ramadan dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Tidak hanya puasa di siang harinya, tetapi hari-hari dan waktu-waktu yang lengang ia isi dengan zikir kepada Allah. Ia isi dengan tadarus Al-Quran. Ia isi dengan amalan-amalan lain yang bermanfaat untuk dirinya. Maka di akhir Ramadan, ia seperti orang yang telah mendapatkan anugerah besar. Karena apa? Karena ia telah memanen apa yang telah dia tanam selama bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bergembira diiringi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan yang agung, bulan penuh berkah, bulan turunnya Al-Quran, dan bahkan bulan satu-satunya yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam mulia yang oleh Al-Quran diungkapkan dengan khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut bergembira dan bersyukur karena Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang menjadi sarana untuk mengasah dan mengasuh serta mengasih jiwa dan raga kita. Melalui puasa, sesungguhnya kita sedang mengasah kepekaan dan rasa kasih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Melalui puasa pula, kita sedang mengasihi raga kita untuk istirahat sejenak dari aktivitasnya yang selama 11 bulan tiada henti. Melalui puasa Ramadan, kita memberikan waktu untuk mengistirahatkan lambung kita, sekaligus proses detoksifikasi bagi tubuh untuk mengeluarkan semua yang berlebih di dalam tubuh kita. Boleh jadi dalam tubuh kita ada kelebihan gula darah, boleh jadi dalam tubuh kita ada kelebihan kolesterol, boleh jadi di dalam tubuh kita ada asam urat dan lain-lainnya. Melalui pengosongan lambung dalam satu hari penuh dengan ibadah puasa, maka proses pengeluaran sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh kita terjadi. Dan inilah salah satu manfaat puasa, dapat menyehatkan bukan hanya jiwa tapi raga kita. Itu sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sumu
tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Saudaraku, pemirsa Lentera Takwa yang berbahagia, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Padahal di dalam bulan suci Ramadan nilai kebaikan itu disamakan dengan nilai satu kewajiban, dan nilai kewajiban itu dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Hal ini diungkapkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah menjelang masuknya bulan suci Ramadan antara lain beliau menyatakan, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Siapa yang melakukan kebajikan, melakukan satu kebajikan di dalam bulan suci Ramadan, maka ia mendapatkan nilai seperti orang yang telah melakukan satu kewajiban di bulan lain. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Siapa yang menunaikan satu kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, maka ia seperti orang yang telah menunaikan 70 kali kewajiban di bulan selain bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, para pemirsa Lentera Takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah atas anugerah bertemu kembali dengan Ramadan. Karena di bulan itu Allah menebarkan kasih-Nya. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya, dan Allah mengabulkan permohonan yang bermohon kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, telah datang bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah menaungi dengan kasih-Nya, menghapus kesalahan, mengabulkan doa dan permohonan. Allah memperhatikan kesungguhan dan perlombaan kalian dalam kebajikan. Bahkan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-Nya. Maka tunjukkanlah kebaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang yang terhalang dari rahmat-Nya selama bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, para pemirsa yang berbahagia, hidupkanlah hari-hari dan malam-malam bulan yang mulia dengan tadarrus Al-Quran serta mentadaburi isi kandungannya. Karena Al-Quran pertama kali turun di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita mentadaburi Al-Quran di bulan suci Ramadan, seakan-akan sebagai kado ulang tahun atas turunnya Al-Quran. Maka isilah hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan tadarrus serta mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjadi penjelas atas petunjuk-petunjuk itu. Pemirsa Lentera Takwa yang berbahagia, oleh sebab itu isilah hari-hari dan malam-malam bulan suci Ramadan dengan membaca atau tadarrus Al-Quran disertai dengan mentadaburi isi kandungannya. Karena apa? Karena Al-Quran turun pertama kali juga di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan."
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran dan puasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak akan menjadi penolong bagi pembacanya. Puasa akan menjadi penolong bagi yang menjalankannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa puasa dan Al-Quran akan menjadi penolong bagi seseorang pada hari kiamat. Puasa yang kita jalankan kelak akan berkata, "Wahai Tuhan, aku telah menghalangi dia dari makan dan minum serta kesenangan di siang hari karena ia melakukan ibadah puasa. Maka jadikanlah aku untuk menjadi penolongnya." Al-Quran pun kelak akan berkata, "Duhai Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari karena menderasku. Maka jadikanlah aku sebagai penolongnya." Maka kata Nabi, keduanya, baik puasa maupun Al-Quran, pada akhirnya menjadi penolong bagi pembacanya, bagi yang menjalankan ibadah puasanya. Di dalam riwayat lain bersumber dari Abi Umamah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi para pembacanya." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhir Ramadan kita akan menjadi pemenang atas hawa nafsu kita, dan di akhir Ramadan pula kita telah tersucikan jiwa dan raga kita karena ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.